Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, seringkali kita tidak menyadari adanya zat asing yang terdapat dalam makanan, dalam udara yang kita hirup, air yang diminum yang mengandung kuman, dan virus-virus yang bisa bereaksi kapanpun dapat memasuki tubuh kita puluhan kali per hari. Tubuh kita mempunyai suatu sistem khusus untuk melawan bermacam-macam agen yang infeksius dan beracun. Sistem ini terdiri dari leukosit darah atau sel darah putih dan sel-sel jaringan yang berasal dari leukosit. Keduanya bekerja sama melalui dua cara. Yang pertama dengan merusak bakteri atau virus melalui fagositosis, serta yang kedua adalah dengan cara membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh yang membuat bakteri atau virus itu menjadi tidak aktif. Leukosit disebut juga sel darah putih, merupakan sistem pertahanan tubuh yang bergerak. Leukosit sebagian dibentuk di sumsum tulang dan sebagiannya lagi di jaringan limfa. Kekuatan pertahanan tubuh ini diciptakan oleh Allah sebagai anugerah untuk manusia. Leukosit adalah sel-sel tentara yang mampu mengidentifikasi dan berperang terhadap semua jenis benda asing yang memasuki tubuh. Ada 6 jenis sel darah putih, yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, limfosit, dan sel plasma. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, basofil. Pada saat perdarahan, darah yang menggumpal dan menyelamatkan tubuh kita, namun jika penggumpalan terjadi pada pembuluh darah, bisa mengakibatkan kematian. Sebuah bahaya yang dapat ditangani oleh basofil. Karena basofil menyimpan senyawa khusus yaitu heparin. Heparin bukan hanya melindungi darah dari penggumpalan, tetapi juga melindungi pembuluh darah melawan zat-zat lain yang mungkin menyumbatnya, misalnya lemak. Semua ini adalah berkat kebesaran Allah yang Maha menjaga dan memelihara. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil ahli dalam satu bidang, yaitu ahli dalam menghilangkan parasit yang masuk ke tubuh kita. Walaupun kebanyakan parasit bisa jauh lebih besar daripada eosinofil itu sendiri, limfosit dan neutrofil ikut membantu melepaskan enzim untuk mendorong eosinofil bereaksi. Lalu, eosinofil melekat pada parasit dan melepas zat-zat yang bisa membunuh sel-sel asing. Ketiga, neutrofil. Neutrofil melaksanakan tugasnya sebagai fagosit yang prosesnya dikenal sebagai fagositosis. Artinya, sel-sel ini mengurai dan mencerna sel-sel jahat dengan menyerapnya dengan bantuan pseudopods atau kaki palsu. Uniknya, sebelum difagositosis, sel-sel jahat itu dimonitor dulu, lalu ditangkap agar tidak ada kesempatan untuk kabur atau bertahan. Baru sel asing ditelan ke dalam neutrofil. Sebuah neutrofil dapat memfagositosis 5-20 bakteri sebelum akhirnya dia mati. Pekerjaan yang sangat sulit dan berbahaya, tetapi mereka tidak pernah membuat kesalahan dalam mengenali dan mengidentifikasi. Mereka seperti melihat tapi tidak punya mata, dan mereka berlogika dan berpikir walau tidak memiliki otak. Keempat, monosit. Monosit berfungsi sebagai makrofag. Makrofag adalah pemakan besar atau jenis fagosit yang ditempatkan di lokasi-lokasi penting sebagai mekanisme pertahanan garis depan terhadap partikel penyerang. Makrofag memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kotoran setelah mencerna musuhnya. Kelima, limfosit. Limfosit adalah kepala komandan tentara. Jika yang lain tidak sanggup melawan pertempuran, maka datanglah limfosit sebagai sel pembunuh yang canggih. Limfosit adalah pejuang-pejuang ahli yang kuat. Limfosit mempunyai senjata kimia beracun yang dibawa di kantong-kantongnya dengan sangat hati-hati. Mereka harus tahu sel-sel mana sajakah yang akan disuntikkan racun tersebut. Limfosit mempunyai kemampuan ulung yang luar biasa dalam mengidentifikasi musuhnya.
Renungkanlah bagaimana Allah menyiapkan bala tentaranya di tubuh kita yang tidak pernah lelah berperang setiap saat. Betapa Allah yang Maha Pencipta Al-Khaliq menjaga tubuh kita dengan sangat kuat dan terorganisir dengan sempurna. Mulai dari sistem pertahanan terdepan makrofag sebagai polisi sampai kepada tentara pembunuh terlatih. Tidakkah kita mengambil pelajaran agar senantiasa memuji namanya dan bersyukur atas nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Sesuai dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tazakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Untuk selanjutnya, bagaimanakah kisah peperangan yang dilakukan oleh limfosit B sebagai pabrik senjata dan kemampuan limfosit T untuk mengingat infeksi tertentu dan sistematika perlawanannya? Jangan lupa saksikan di Keajaiban Darah bagian 4 nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.